Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Quran Surat Ali Imran ayat 137-139, Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41, dan Quran Surat Al-Fat ayat 28-29 dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Nah, di sini saya, Intan Aulia Putri, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan esensi dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 dalam tujuan pendidikan. Pada ayat ini dijelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tujuan pendidikan menurut Al-Quran agar terbentuknya insan-insan yang sadar akan tugas utamanya dalam penciptaannya, yaitu sebagai hamba Allah untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya untuk beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Seperti dalam surat At-Tin, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud bentuk yang sebaik-baiknya yaitu manusia diberikan kelebihan untuk berpikir. Dari berpikir inilah akan dapat mendorong kemampuan untuk mengemukakan gagasan dan mengembangkannya. Jadi kita itu harus memperbanyak ibadah dengan bentuk syukur dan iman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isti Munadia akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 137 sampai 139. Pada ayat ini yaitu menceritakan tentang perang Uhud dan berbagai peristiwa penting. Kemudian Allah mengingatkan kaum mukminin tentang perang Badar dan apa-apa yang telah dipastikan untuk mereka, sekalipun jumlah personel pasukan dan peralatannya sangat minim. Bagian ini dimulai dengan menunjukkan kaum mukminin dalam perang Uhud yang dalam ayat-ayat yang telah lalu Tuhan menerangkan kalau sekiranya mereka berpegang teguh pada sabar, takwa, dan tawakal, malaikat pun akan datang membantu. Tetapi antara mereka ada yang mengharapkan semata-mata rampasan perang, lalu meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sendiri nyaris mati dibunuh dan telah luka. Kemudian ada esensi Quran Surat Ali Imran ayat 137 sampai 138. Dalam surat Ali Imran ayat 137 dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah agar manusia bisa mengambil pelajaran dan sejarah masa lalu dari sunnah-sunnah Allah yang berlaku pada manusia sebelumnya, agar manusia bisa menghadapi masa depan dengan selamat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat 138, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan di sini ialah agar manusia mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar, di mana Al-Quranlah yang menjadi pendidik dan menjadi penenang jalan hidup manusia. Dan tujuan pendidikan pada ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah, yaitu agar manusia menjadi orang yang kuat, sehat jasmani dan rohani. Dan janganlah pula kamu bersedih hati, yaitu agar manusia bahagia dan tentram hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, yaitu agar derajat manusia bertambah tinggi. Dan kesimpulan tujuan pendidikan yang ada pada ayat 139 ini yaitu agar manusia menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
surat Al-Hajj ayat 40 sampai dengan ayat tersebut, yaitu menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman yang apabila diberi nikmat berupa kedudukan di muka bumi ini, maka ia harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Pada ayat ini dijelaskan diperbolehkan berperang karena penindasan terhadap hak-hak asasi. Ini adalah indikator bahwa tujuan pendidikan membentuk pribadi yang menghormati hak-hak asasi dan gigih dalam memperjuangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan memanusiakan manusia dan penindasan adalah bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Pendidikan juga agar manusia sampai pada taraf yang kebudayaan dan peradaban tinggi, saling menjaga kehormatan dan hak satu sama lain. Esensi dari surat tersebut yaitu sifat yang harus dimiliki orang-orang mukmin, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya bersifat keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, namun sayang terhadap sesama. Yang kedua itu tentang orang laksana, benih kemudian tumbuh menjadi taman yang kuat dan menyenangkan penanamnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.